Alkisah ini akan membawa kita pada sebuah perjumpaan yang unik dan penuh makna. Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan tengkorak seorang raja yang telah lama meninggal dunia. Melalui dialog mereka kita akan diajak merenungkan tentang kekuasaan duniawi, pedihnya kehidupan akhirat, dan pentingnya iman. Pada satu ketika Nabi Isa alaihi salam menjumpai seonggok tengkorak di tengah jalan yang jauh di luar pemukiman manusia. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa berdialog dengan tengkorak tersebut. Atas takdir Allah, tiba-tiba terdengar dari mulut kepala tengkorak itu suara, "Ya Nabi Isa, telah diperintahkan oleh Allah terhadapku agar dapat berkata-kata denganmu. Maka tanyailah apa-apa yang engkau kehendaki, salam Allah Ta'ala kepadamu." Mulailah Nabi Isa bertanya kepada tengkorak itu, "Hai tengkorak yang kering, laki-laki atau perempuankah engkau? Merdekakah atau seorang budak? Islam atau seorang kafir? Berbahagia atau sengsarakah engkau? Mulia atau hinakah? Kaya atau miskinkah engkau? Pemurah atau kikir? Raja atau menterikah engkau?" Tengkorak kering itu pun menyahut, "Ya Nabi Isa Ruhullah, hamba laki-laki bukan seorang perempuan, dan hamba ini merdeka bukan budak, dan hamba seorang Islam bukan kafir, dan hamba orang mulia bukan orang hina, hamba orang celaka bukan orang bahagia di akhirat, hamba orang kaya bukan orang miskin, dan hamba seorang pemurah bukan orang kikir, hamba seorang baik bukan orang jahat, hamba seorang tua bukan anak muda, dan hamba adalah seorang raja bukan seorang menteri." Dahulu ya Nabi Isa Ruhullah, rupa hamba sangat baik dan juga sangat menakjubkan, lagi elok rupanya dari seluruh rupa, sangat gemilang bercahaya, demikianlah keindahan paras hamba. Jika siapapun melihat rupa hamba, pastilah ia heran dan tercengang dengan postur tubuh hamba yang gagah. Ketahuilah bahwa hambalah yang pemurah di dataran Mesir dan Syam. Dahulu kala kerajaan hamba sangat besar. Pada waktu hamba hendak pergi berangkat bertamasya atau berburu, mungkin berjumlah 16.000 budak pengiring, belum termasuk hulu balang, menteri-menteri, tentara, sedangkan rakyat hamba tidak terhitung jumlahnya. Gajah, kuda, unta hamba tidak terhitung banyaknya pula. 16.000 budak hamba diberi pakaian yang beraneka ragam. 4.000 orang mengenakan seragam kuning, 4.000 lainnya memakai seragam merah, 4.000 lainnya memakai seragam hijau. Pada pakaian mereka dikenakan emas, perak, dan kumuda, emas yang bertatahkan mutu manikam. Ada pula perhiasan burung raja wali dan burung merak, di mana bulunya tersusun dari emas. 4.000 orang memegang senjata dari emas. Adapun tentara dan rakyat hamba itu tidak terhitung banyaknya, melainkan Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahui. Demikianlah kebesaran kerajaan hamba ya Nabi Isa Ruhullah. Tidak seorang pun dari raja-raja melakukan perlawanan terhadap hamba, dan tidak pula kerajaan-kerajaan mereka menyamai kerajaan hamba dan kebesaran hamba. Dahulu seluruh raja pada zaman hamba berada di bawah kekuasaan hamba, serta mereka diwajibkan memberi upeti kepada hamba. Ujar Nabi Isa, "Hai Raja Jumjumah, berapa lama Tuan tinggal dalam kerajaan Tuan?" Raja Jumjumah menyahut, "Ya Nabi Isa Ruhullah, 400 tahun lamanya berada dalam kerajaan hamba. Dengan dermawan hamba dalam sehari semalam pernah memberikan sedekah sebesar 1.000.000 dinar dan dirham kepada fakir dan musafir. Pada waktu dahulu setiap hari hamba memberikan pakaian kepada para alim ulama. Demikianlah perihal perbuatan hamba di dunia senantiasa dilakukan. Dahulu seluruh masjid dan musola yang berada di dataran Mesir dan Syam yang perlu diperbaiki akan hamba perintahkan untuk diperbaiki. Demikianlah perihal dari perbuatan hamba di dunia, akan tetapi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alamlah yang memberikan harta pada hambanya."
Nabi Isa bertanya lagi, "Hai Raja Jumjumah, bagaimana engkau merasakan kekurangan di dunia dan bagaimana engkau merasakan sakaratul maut? Dan bagaimana rasanya minum pada saat sakaratul maut dan bagaimana merasakannya saat berada di dalam kubur?" Raja Jumjumah pun menjawab, "Ya Nabi Isa Ruhullah, amat ajaib dan sangat sukar dan menyakitkan atas seluruh hal yang Tuhan tanyakan kepada hamba. Sekarang hamba akan ceritakan kepada Tuhan mengenai kematian hamba." Pada suatu kesempatan hamba pergi mandi ke Sungai Alham bersama para menteri hulu balang dan rakyat. Setelah mandi hamba naik ke darat kemudian duduk di tepi sungai itu. Hamba pun merasakan kedinginan pada tubuh seperti hendak demam. Hamba segera pulang ke istana. Para pengiring hamba pun terlihat berduka atas keadaan yang dialami hamba. Setelah tiba di istana, hamba berbaring di atas permadani yang bersimpuhkan emas dan bertahtakan ratna mutu manikam. Kata hamba kepada seluruh menteri dan para budak, "Hai kalian, pergilah kepada tabib yang telah mengobati aku, karena selama 4 hari demam masih dirasa, dan aku pun menghentikannya atas penyakitku ini." Hingga selama 5 hari demam hamba makin terasa, lalu hati hamba berkata, "Wah, badanku akan berpisahlah nyawa dan badan, seperti seorang yang sangat mengasihi seseorang yang lainnya. Kemudian terpisahlah keduanya, rasanya adalah bagaikan kehilangan kesadaran, dan terbakarlah hati keduanya. Demikianlah cintanya kepada nyawa hamba saat berpisah dengan badan hamba. Kemudian hamba pun berpikir dalam hati, oh niscaya aku akan mati juga, karena terlihat muka aku menjadi pucat tidak seperti biasanya, dan berduka citalah hamba." Sesaat kemudian terdengar suara bunyi, katanya, "Kenalkah engkau terhadap sisaan orang durhaka karena ia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala?" Dan hamba lihat seorang laki-laki amat besar datang ke hadapan hamba, kemudian ditikamnya dada hamba. Begitu sakitnya hamba merasakan hal demikian. Tersentaklah diri hamba dan lemah lunglai rasanya. Lalu terdengar lagi suara, "Keluarkanlah nyawa orang yang durhaka ini." Maka seluruh tubuh hamba terasa seperti bercerai-berai. Ketika itu anak, istri, dan keluarga hamba begitu menangisi karena cintanya kepada hamba. Oh, aku ini akhirnya mati juga pada hari ini. Saat ini telah datang ajalku. Saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong hamba dan tidaklah dapat menyertai hamba. Pada saat itu tidak seorang pun dapat memberikan faedah dan manfaat kepada hamba, melainkan karena apa-apa yang telah diberikan kepada para ulama dan fakir miskin dahulu. Itulah yang menolong hamba. Sedangkan kenikmatan makanan yang dimakan, pakaian yang terbuat dari emas yang dipakai dahulu, kini menjadi siksaan dan azab kepada hamba. Kemudian datanglah malaikat maut kepada hamba dengan bunyinya yang berat. Kepala dan kakinya berada pada 7 lapis langit hingga ke 7 lapis bumi, serta sebelah sayapnya merupakan azab dan sayap lainnya adalah rahmat. Ketika itu mukanya ada 6, ya Nabi Isa Ruhullah, ke-1 dari atas, kedua muka kanan, ketiga muka kiri, keempat bagian depan, kelima bagian belakang, keenam di bagian bawah. Bertanyalah kembali Nabi Isa, "Hai Raja Jumjumah, apa yang Anda pertanyakan kepada malaikat maut?" Jawab sang raja, "Ada pertanyaan yang saya ajukan, yaitu, Hai malaikat, apa sebabnya mukamu itu ada 6? Sahut malaikat, "Hai Raja Jumjumah, orang durhaka celaka, ketahuilah olehmu bahwasanya mukaku dari atas mengambil nyawa seluruh nyawa Anbiya, mukaku dari depan akan mengambil nyawa seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mukaku di bagian belakang berperan mengambil nyawa orang kafir, mukaku di bagian kanan mengambil nyawa penghuni wilayah Masyrik dan sebelah kirinya mengambil nyawa penghuni wilayah Maghrib, dan mukaku di sebelah bawah mengambil nyawa segala jin dan setan." Nabi Isa mengajukan pertanyaan berikut, "Hai Raja Jumjumah, bagaimana kau merasakan kedatangan kematian?" Raja Jumjumah berucap, "Ya Nabi Isa Ruhullah, pada saat itu datanglah malaikat maut kepada hamba.
Ia datang mengambil nyawa hamba, lalu kulihat ia beserta dengan 30 malaikat yang disuruhnya untuk memegang lidah hamba agar jangan menjerit akibat dari rasa takut yang dahsyat dan mendengarkan suara mereka. Tulang belulang hamba lemah lunglai rasanya jika para penghuni wilayah Maghrib mendengarkan suara itu yang seperti suara halilintar yang membelah. Demikianlah suaranya itu. Selanjutnya ke-30 malaikat tersebut diperintah Allah untuk memegang kaki hamba agar jangan bergerak. Kemudian dilontarkan tembaga ke dada hamba yang kemudian hancur. Begitu sangat sakit dan panasnya terasa di dada hamba. Sekali lagi seorang malaikat memegang leher hamba serta dipakaikannya rantai dan belenggu pada leher hamba. Dipakaikan pula tali kekang terbuat dari api pada mulut hamba oleh malaikat dan disiksanya hamba. Begitu menderita hamba akibat sakitnya itu, maka ucap hamba kepada malaikat yang menyiksa hamba, lepaskanlah hamba dari siksa ini. Sebagai upahnya akan kuberikan seluruh harta, anak istri dan segala budak hamba. Setelah mendengar perkataan hamba tadi, maka disapunya mulut hamba oleh malaikatul maut dan dirasakannya oleh seluruh anggota tubuh seperti hancur lebur rasanya. Malaikat itu berkata, "Hai orang durhaka yang celaka, ketahuilah olehmu bahwa kami ini bukan akan mengambil upah darimu, karena kami mengerjakan perintah dari Tuhan kami dengan sesungguhnya. Begitulah kami yang akan mengerjakannya dengan sebenar-benarnya. Kami bukanlah seperti kamu manusia yang bersaksi dengan dusta dan bersumpah dengan tidak sebenarnya dan meninggalkan perintah Allah Ta'ala serta mengerjakan larangan-larangannya. Oleh karena itu, laknat Allah kepada kamu dan azab Allah yang menyiksa dengan tiada berkesudahan hingga hari kiamat tiba." Pertanyaan berikut yang dilontarkan oleh Nabi Isa. "Hai Raja Jumjumah, ketika nyawamu lepas, bagaimana kau merasakan sakitnya, dan tak kala tubuhmu terlentang setelah ditinggalkan nyawanya, bagaimana juga rasa sakitnya?" Dijawab oleh Raja Jumjumah, "Ya Nabi Isa Ruhullah, ketika nyawa hamba diambil oleh malaikat maut, beribu-ribu sakitnya melebihi seperti ditikam dengan senjata dan melebihi sakitnya daripada kambing hidup yang dikuliti. Dan seperti kain yang teramat tipis lalu dimasukkan ke dalam air, kemudian dibuang ke atas duri-duri, setelah itu ditarik oleh pemilik kainnya. Maka luluh lantaklah rasanya ketika nyawa hamba diambil oleh malaikat maut, ketika diangkat untuk dimandikan oleh orang-orang dan ketika digosok-gosok saat memandikan. Hamba merasakannya begitu sakit, setelah itu dikafanilah hamba. Kemudian diangkat untuk dimasukkan ke dalam keranda sambil ditanggung diantarlah ke kubur. Dimasukkanlah aku ke dalam liang lahat, lalu berguncanglah tanah kuburnya dan dirasakan olehku begitu sangat sakitnya dan pedih dirasakan seperti hancur lebur daging ini." Hai Raja Jumjumah, bagaimana rasanya ketika masuk ke bumi dan mendengar suara dari pertanyaan Mungkar dan Nakir? Tanya Nabi Isa kembali. Raja Jumjumah menyahut, "Ya Nabi Isa Ruhullah, setelah selesai hamba dikuburkan oleh jamaah, kemudian datanglah dua malaikat. Pertama bernama Mungkar dan yang kedua bernama Nakir yang diperintah oleh Allah untuk menanyai orang di dalam kubur. Kemudian kata kedua malaikat tersebut kepada hamba, 'Hai orang durhaka yang celaka, tuliskan olehmu perbuatan yang telah engkau perbuat di dalam dunia, baik jahat maupun baik. Semuanya, seluruhnya tuliskan olehmu, jangan kau sembunyikan, agar di hadirat Allah semuanya akan dibalas.' Kata hamba, 'Untuk menulis itu apa tintanya, kalamnya dan kertasnya untuk hamba?' Ujar malaikat itu, 'Hai orang durhaka yang celaka, sebagai tintanya adalah air mulutmu, kalamnya adalah telunjukmu, dan kertasnya itu adalah kain kafanmu. Segeralah kau tuliskan.' Dalam pikiran hamba mengatakan bahwa ternyata banyaklah dosa hamba dan sedikit saja pahala hamba. Selanjutnya hamba menuliskan semuanya, baik jahat maupun baik. Kata hamba, 'Wah, sekarang dosaku sangat banyak, tidak terhitung lagi ya Nabi Isa Ruhullah. Segala hal perbuatannya tidaklah dapat hamba katakan kepada Tuhan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang amat mengetahuinya.' Tiba-tiba ada dua malaikat yang sangat hitam, amat tinggi dan besar seperti pohon kurma. Dari mulutnya keluar api yang menyala-nyala, kemudian berkata kepada hamba,
Katanya, "Hai orang durhaka yang celaka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imanmu, apa kiblatmu, dan siapa saudaramu?" Lalu saut hamba, "Engkaulah Tuhanku." Setelah didengar jawaban tersebut oleh malaikat, ia sangat marah, kemudian dipecut dengan cemetinya yang bercabang-cabang. Setiap cabangnya keluar api yang menyala. Kalau saja cemeti yang bercabang itu dipukulkan ke atas bumi ini, maka akan ratalah ia, dan bukit pun akan rata dan terlihat hancur lebur. Setelah itu dijepitlah hamba oleh bumi, habis dulu lantahlah tubuh hamba serta daging pun hancur tercerai-berai. Ujar bumi, "Hai orang durhaka yang celaka, tak kala engkau tinggal di atasku, seluruh keinginanmu yang durhaka kau lakukan di atasku, seperti zina dan lain-lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akulah rupa yang buruk dan akulah rumah yang berisi siksaan. Akulah juga rumah yang berisi seluruh bau busuk dan anyir." Selanjutnya hamba melihat dua orang yang sangat hitam rupanya, kepalanya sangat besar seperti bukit di negeri Syam, pergi membawa hamba. Setibanya di bawah arsy Allah Ta'ala, terdengarlah oleh hamba satu suara yang mengatakan, "Hai malaikatku, bawalah orang durhaka yang celaka itu ke dalam neraka, buanglah ia ke dalam siksa yang sangat menyiksa." Sesampainya di pintu neraka, hamba diserahkan kepada malaikat Zabaniyah seraya mengatakan, "Hai malaikat Zabaniyah, masukkan orang yang celaka ini ke dalam neraka, siksalah dia dengan sisaan yang sangat menyiksa." Setelah itu hamba pun dimasukkan ke dalam neraka. Terlalu banyak macamnya siksaan dan azab yang hamba lihat. Hamba sering menangis dan mengerang menyaksikan keadaan siksaan neraka itu. Ucap hamba, "Oh, siapa lagi yang hamba harapkan dan siapa lagi yang akan mengasihi hamba? Seandainya hamba berada di dalam dunia hanya sesaat saja lamanya." Pada waktu itu hamba tidak mengetahui lagi bagaimana nasib hamba selanjutnya. Namun kemudian hamba melihat 4 buah kursi tersimpan di kanan dan kiri arsy Allah Ta'ala. Lalu hamba menanyakan kepada malaikat yang menyiksa hamba mengenai siapa yang mendapatkan anugerah Allah Ta'ala Al-Karim itu. Jawab malaikat, "Adapun satu kursi itu adalah dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Satu kursi berikutnya adalah untuk Nabi Ibrahim Khalilullah. Satu kursi lagi untuk Nabi Isa Ruhullah. Dan satu kursi sisanya adalah bagi Nabi Musa Kalamullah." Dalam menjalani siksaan, rambut hamba habis terlepas dari kulit, tulang hamba pun hancur, bibir hamba seperti bukit Haliyah besarnya. Tubuh hamba besarnya seluas seperti jauhnya orang yang mengendarai kuda sembrani selama 3 hari 3 malam. Seperti jarak itulah besarnya jika orang lari dengan kuda sembrani yang sangat tangkas selama 3 hari 3 malam, maka tebal bibir atas bawahnya sama seperti itu. Hidung hamba pun seperti bukit besarnya, sementara mata dan telinga menjadi tuli. Hamba juga dikenakan pakaian yang terbuat dari kulit api neraka. Di dalam baju itu terdapat macam-macam binatang seperti ular, kalajengking, dan lipan yang tercipta dari api neraka. Jika saja binatang-binatang itu diturunkan ke bumi, maka seluruh isi bumi dapat ditutupi olehnya karena besar tubuhnya. Dan dengan marahnya binatang-binatang itu menggigiti tubuh hamba. Hamba masih mengalami siksaan beribu-ribu kali dan begitu sangat pedihnya hingga hamba tidak bisa berkata-kata bahwa siksaan itu tidak ada bandingannya. Ya Nabi Isa Ruhullah, begitu menderitanya hamba pun menangis dengan menjadi-jadi serta berseru-seru kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Ilahi, ya Robbi, ya Saidi, ya Maulaya, ya Tuhanku, telah hanguslah segala tubuh hambamu dan hancur leburlah daging hamba." Demikianlah seruan hamba ke hadirat Allah Ta'ala. Sesudah hamba merasakan dan melihat berbagai macam siksaan neraka, hamba dibawa oleh malaikat Zabaniyah ke atas bukit yang bernama Bukit Sakuna. Sampai ke atas bukit tersebut dapat ditempuh oleh manusia biasa adalah selama 70.000 tahun dan terdapat 70.000 tempat pemberhentian.
Terdapat pula 70.000 macam siksa di tempat itu, ya Nabi Isa Ruhullah. Di Bukit Sakuna terdapat 70.000 malaikat yang pekerjaannya adalah menghancurkan tembaga, timah, dan besi sebagai bahan untuk menyiksa orang yang tidak mau menuruti akan perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Juga menyiksai hamba di bukit itu. Hamba rasakan tidak ada sesuatu pun yang menyamai azab tersebut. Ya Nabi Isa Ruhullah, adalah bermacam-macam siksaan yang hamba lihat yang tidak mungkin habis hamba ceritakan kepada Tuanku mengenai siksaan itu. Setelah selesai hamba menjalani siksaan-siksaan, maka datanglah seorang malaikat untuk menyampaikan amanat dari Allah kepada malaikat Zabaniyah bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni dosaku. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kasih-Nya. Penyiksaan kepadaku dilakukan dengan perintah Allah semata, dan kini aku telah diampuni oleh Allah Ta'ala terhadap seluruh dosaku. Nabi Isa berbicara, "Hai Raja Jumjumah, berbahagialah Tuhan telah begitu besar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah melepaskan azab. Sesungguhnya segala perbuatan jika tidak benar niatnya, maka sembahyang dan ibadahnya pun tidak akan memberinya manfaat apapun." Kata Raja Jumjumah, "Ya Nabi Isa Ruhullah, tidaklah hamba dapat merasakan penderitaan lagi dan tidaklah pula dapat menceritakan lagi mengenai siksaan dari azab Allah Ta'ala. Karena Tuhan adalah Ruhullah, mohonkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hamba dapat dihidupkan kembali dan masuk ke dalam perut ibu hamba supaya dapat berbakti ke hadirat Tuhan Rabbul Arsyil Azim. Maka semoga dapat terlepas dari siksaan yang telah hamba rasakan. Dan hamba telah melihatnya juga, akan tetapi terhadap kerajaan hamba, janganlah Tuhan mohonkan hamba untuk kembali berkuasa." Setelah Nabi Isa mendengar permohonan tersebut, ia segera mengambil segenggam tanah, kemudian dibasuhkanlah kepada kepala tengkorak dan ditutupnya dengan kain putih. Selanjutnya Nabi Isa melaksanakan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah agar keinginan dari Raja Jumjumah dapat terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Rasul-Nya itu. Dialog antara Nabi Isa alaihi salam dan Raja Jumjumah memberikan kita pelajaran berharga tentang fana dan kekal. Kekayaan, tahta, dan segala kemegahan dunia tidak akan berarti apa-apa di hadapan kematian. Hanya amal saleh dan iman yang akan membawa kita pada kebahagiaan abadi.